Sebelum kita berdoa bersama, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Jumat Agung adalah hari di mana kita memperingati penyaliban Tuhan Yesus bagi kita. Dalam momen yang khusus ini, kita tidak hanya mengingat peristiwa sejarah, tetapi kita juga merenungkan dengan sungguh setiap tetesan darah, setiap luka, setiap cambukan yang Ia tanggung adalah demi menyelamatkan kita. Ia tidak berdosa, tetapi rela menanggung hukuman dosa, supaya kita yang berdosa dapat dibenarkan. Ia berasal dari kemuliaan, tetapi dengan kasih yang besar, Ia merendahkan diri, menanggung penghinaan, penderitaan, bahkan kematian, semua itu karena Ia mengasihi kita hingga akhir. Matius 27 ayat 28-30 mencatat, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di kepalanya, lalu memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Mereka berlutut di hadapannya dan mengoloknya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Yang ditanggungnya bukan hanya penderitaan jasmani, melainkan juga kehinaan dan kebengisan manusia akibat dosa. Namun Yesus tidak lari atau mundur. Ia tetap diam dan taat, karena Ia tahu bahwa jalan salib adalah jalan menuju keselamatan. Ibrani 12 ayat 2 berkata, "Karena sukacita yang disediakan baginya, Ia menanggung salib, mengabaikan kehinaan, lalu duduk di sebelah kanan tahta Tuhan." Sukacita yang dimaksud adalah hari ketika kamu dan aku menerima keselamatan dalam nama-Nya. Dalam dunia ini, kita sering merasa tidak dimengerti, disalahpahami, bahkan disakiti. Tetapi Yesus mengerti semuanya, karena Ia pernah mengalaminya. Ia berdoa sendirian di Taman Getsemani. Ia dikhianati oleh murid yang dekat. Ia dihina dan ditolak oleh orang-orang yang Ia kasihi. Namun Ia tetap memilih untuk mengasihi. Ia tetap memilih untuk taat sampai akhir. Hari ini, ketika kita mengenang penderitaannya, bukan supaya kita hanya merasa terharu, tetapi supaya kita memperbarui iman dan komitmen kita kepadanya. Ia tidak hanya mati bagi dunia, Ia juga mati bagi kamu dan aku secara pribadi. Yohanes 10 ayat 11 berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ia mengenal kita satu persatu, dan Ia memanggil kita untuk menjawab kasih-Nya dengan hati yang sungguh. Jadi, mari kita menyingkirkan segala kebisingan dalam hati dan datang ke hadapan-Nya dengan rasa hormat dan ucapan syukur. Bukan dengan formalitas atau kebiasaan, tetapi dengan pertobatan dan kerinduan yang sejati. Tuhan Yesus tidak menuntut kesempurnaan dari kita. Ia mencari hati yang hancur dan menyesal, hati yang rindu untuk dipulihkan dan diperbarui oleh kasih-Nya. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Bapa yang terkasih di surga, di momen Jumat Agung ini, aku datang ke hadapan-Mu dalam keheningan, dengan hati penuh rasa hormat dan syukur. Aku merenungkan perjalanan putra-Mu, Yesus Kristus, yang menempuh jalan salib yang penuh penderitaan, kehinaan, dan darah, jalan yang Ia pilih dengan rela demi aku. Ia tidak berdosa, tidak ada tipu daya dalam mulut-Nya, namun Ia rela memikul salib, berjalan menuju Golgota, dan menyerahkan nyawanya bagiku. Matius 26 ayat 39 mencatat, Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tuhan, ketaatan-Mu membuat aku terdiam. Kasih-Mu tak terukur dalamnya. Engkau tidak dipaksa naik ke salib, melainkan Engkau melihat kelemahan, dosa, dan ketidakberdayaanku, lalu memilih untuk mengasihi sampai akhir.
Engkau rela menanggung hukuman yang tak mampu aku tanggung, mencurahkan darah yang dapat menyucikan segala dosa, supaya aku tidak lagi hidup dalam kutuk dan penghukuman, melainkan menerima pengampunan dan kebebasan sejati. Tuhan, aku mengaku bahwa aku pernah menyimpang dari jalan-Mu, mengikuti keinginan dan kesombongan diri. Tapi hari ini, aku datang kepadamu dengan hati yang bertobat. Tolong sucikan aku, ampunilah segala pelanggaranku, dan pulihkan kembali kekuatanku. Yesaya 53 ayat 5 berkata, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Tuhan, aku bersyukur karena luka-Mu telah membawa kesembuhan bagiku, kematian-Mu telah melahirkan hidup yang baru untukku. Jumat Agung adalah hari yang penuh kesedihan, tetapi juga menjadi awal dari pengharapan. Karena kami tahu, kematian-Mu bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang kekal. Yohanes 19 ayat 30 menulis, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan, seruan "sudah selesai" itu bukanlah teriakan kekalahan, melainkan pekikan kemenangan. Engkau telah menghancurkan kuasa maut, mematahkan belenggu dosa, dan membuka pintu keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, supaya mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, tolong aku bukan hanya mengenang pengorbanan-Mu, tetapi juga menjalani hidup yang sesuai dengan keselamatan yang telah Engkau berikan. Biarlah setiap hari aku mengingat bahwa kasih-Mu lah yang telah menebusku, anugerah-Mu lah yang menguatkanku, dan kebenaran-Mu lah yang menerangi jalanku. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Tuhan, aku rindu hidup bagi-Mu, bukan lagi merancang hidup untuk diriku sendiri, tetapi menyerahkan seluruh hidupku agar kehendak-Mu jadi atas diriku. Saat aku lemah, genggamlah aku dengan tangan-Mu yang berlubang paku. Saat aku menderita, berikan aku ketekunan dan damai sejahtera. Saat aku dicobai, ingatkan aku bagaimana Engkau menang di padang gurun, dan saat aku putus asa, nyalakan kembali harapan kebangkitan-Mu di dalam hatiku. Tuhan, biarlah seluruh hidupku menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu, menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi berkat di tengah penderitaan, menjadi keteguhan di tengah kegoncangan, dan menjadi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan Yesus, sekali lagi aku menyerahkan diriku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahanku ini, meskipun aku lemah, namun anugerah-Mu selalu cukup bagiku. Biarlah hidupku tidak lagi milikku sendiri, tetapi milik-Mu sepenuhnya. Baik di tempat yang dilihat orang, maupun di tempat yang tersembunyi, biarlah aku hidup dengan hati yang sungguh mengasihi-Mu, melayani-Mu, dan taat kepadamu. Seperti Maria dari Betania yang memecahkan buli-buli minyak yang mahal, aku pun mau mencurahkan seluruh kasih, seluruh impian, dan seluruh masa depanku di kaki-Mu, karena hanya Engkaulah yang layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menang dan mulia aku berdoa. Amin. Kawan-kawan yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, ketiklah amin sebagai tanda imanmu. Kiranya darah Yesus menyelubungi kamu, damainya memimpin langkahmu, dan kasih-Nya menyertai kamu setiap hari. Jika kamu membutuhkan doa syafaat, silakan tuliskan di kolom komentar, kami akan dengan senang hati mendoakanmu. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menyertai kamu dan keluargamu.